Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, Bapak berharap, Bapak berdoa, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Anak-anak yang saya banggakan, pada kesempatan ini kita akan belajar dari tema 1, yaitu tentang organ gerak hewan dan manusia. Dengan subtema yang pertama, organ gerak hewan. Tujuan dari kita belajar organ gerak hewan ini adalah yang pertama, nanti kalian dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. Yang kedua, kalian juga dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam sebuah bacaan secara tepat. Kemudian tujuan yang ketiga, kalian dapat mengembangkan ide-ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. Anak-anak yang saya banggakan, langsung saja kita mulai belajar tentang organ gerak hewan. Nah, dulu waktu kalian di kelas 4, tentunya sudah belajar banyak tentang makhluk hidup. Nah, salah satu ciri dari makhluk hidup itu adalah bergerak. Apa itu pengertian bergerak? Ya, bagus. Secara umum, bergerak itu dapat diartikan perpindahan tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Nah, untuk dapat bergerak, tentunya hewan menggunakan organ gerak. Nah, fungsinya apa organ gerak itu anak-anak? Ya, bagus. Organ gerak itu fungsinya banyak sekali. Ya, bisa untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan lain sebagainya. Nah, nanti kalian bisa menyebutkan contoh-contoh lain kegunaan dari organ gerak. Anak-anak yang saya cintai, pada kesempatan ini juga nanti kita akan mempelajari organ-organ gerak hewan-hewan tertentu. Nanti Bapak akan menampilkan beberapa gambar hewan. Yang pertama, ya kalian bisa mengamati. Ya, bagus. Ini adalah gambar orang hutan. Siapa yang pernah melihat orang hutan? Ya, kita bisa melihat orang hutan di kebun binatang. Orang hutan itu bergerak menggunakan kakinya. Nah, kakinya digunakan untuk berjalan. Orang hutan juga menggunakan tangannya untuk memegang. Orang hutan itu tergolong dalam kelompok hewan mamalia. Ayo, siapa yang sudah mengerti pengertian hewan mamalia itu apa? Ya, bagus. Hewan mamalia adalah
hewan yang melahirkan atau hewan yang menyusui. Orangutan juga termasuk hewan vertebrata. Vertebrata itu apa, anak-anak? Ya, vertebrata adalah hewan bertulang belakang. Ayo, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah mengerti tentang orangutan? Baik, kalau kalian sudah mengerti, mari kita lanjutkan ke hewan yang kedua. Kalian amati hewan apakah ini? Ya, ini adalah komodo. Komodo itu bergerak dengan cara melata. Melata itu apa? Ya, melata itu bergerak dengan otot perutnya. Ya, komodo juga menggunakan 4 kakinya untuk berjalan atau berlari. Dan juga menggunakan ekornya sebagai penunjang keseimbangan tubuhnya saat bergerak. Nah, komodo sendiri tergolong ke dalam golongan hewan reptil. Ya, hewan reptil itu adalah hewan yang bergerak dengan cara melata. Ya. Komodo juga sama seperti orangutan tadi. Kalau dilihat dari memiliki atau tidak memiliki tulang belakang. Ya, bagus. Komodo juga termasuk hewan vertebrata karena juga memiliki tulang belakang. Baik anak-anak, langsung kita lanjutkan lagi untuk hewan berikutnya, yaitu hewan yang ketiga yang mau kita pelajari, yaitu, ya, kamu amati dulu gambarnya. Ya, itu adalah gambar elang Jawa. Nah, elang Jawa itu juga tentunya juga bergerak. Bergeraknya dengan bagaimana? Iya, banyak sekali. Bisa berjalan, bertengger dengan kakinya, juga terbang, ya, menggunakan apa? Sayapnya. Kemudian dengan bantuan ekornya yang digunakan untuk membantu saat terbang, yaitu digunakan untuk menukik dan berbelok. Ya, elang Jawa itu tergolong dalam kelompok hewan aves atau disebut juga sebagai unggas. Ya. Elang Jawa juga memiliki tulang belakang. Jadi, elang Jawa juga termasuk vertebrata. Nah, anak-anak, setelah elang Jawa, hewan apa lagi yang mau kita pelajari ya? Ya, kita lihat hewan berikutnya. Nah, ini ada gambar ikan. Gambar ikan apa anak-anak? Iya, gambar ikan arwana. Yo, siapa yang punya ikan arwana di rumah? Oh iya. Nah, ikan. Tentunya ikan juga bergerak. Nah, Tuhan menganugerahi ikan yaitu memiliki sirip. Nah, sirip itu sendiri digunakan untuk mengatur gerakan ke atas atau ke bawah dan juga memiliki ekor untuk mendorong tubuhnya saat bergerak. Ikan sendiri tergolong ke dalam kelompok hewan Pisces. Nah,
Kalau dilihat dari tulang belakangnya, ya, ikan juga memiliki tulang belakang. Jadi, ikan juga termasuk hewan vertebrata. Ya, bagus anak-anak. Nah, hewan apa lagi ya yang mau kita lihat-lihat? Ya, kita lanjutkan. Iya, tuh. Ada katak sedang menjulurkan lidahnya. Ya, katak itu juga bergerak. Ya, katak menggunakan kakinya. Untuk apa? Untuk melompat. Ayo, siapa yang bisa melompat seperti katak? Iya, pinter. Nah, selain untuk melompat, katak juga menggunakan kakinya untuk berenang. Ya, katak sendiri itu tergolong dalam kelompok hewan amfibi. Ayo, siapa yang masih ingat pelajaran kelas 4? Amfibi itu apa? Iya, bagus. Amfibi adalah kelompok hewan yang bisa hidup di dua alam, yaitu di air dan di darat. Ya, bagus. Berarti daya ingat kalian masih tajam, pintar semuanya. Baik, katak juga memiliki tulang belakang. Jadi, katak juga termasuk hewan vertebrata. Baik, anak-anak yang saya cintai, kita lanjutkan lagi ya. Untuk hewan berikutnya, ada apa ini? Iya, ada lebah. Iya, kita juga sering memanggilnya apa? Tawon. Iya. Lebah itu bergerak dengan terbang, yaitu menggunakan dua pasang sayapnya dan tiga pasang kaki. Ya, terbang dengan dua pasang sayap dan tiga pasang kakinya. Nah, anak-anak, apakah lebah itu memiliki tulang belakang? Iya, pinter. Lebah tidak memiliki tulang belakang. Nah, nama lainnya apa? Hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Iya, yaitu hewan avertebrata. Nah, lebah sendiri tergolong dalam kelompok hewan insekta atau serangga. Oke, anak-anak, apakah masih ada lagi hewan yang mau kita amati dan kita pelajari tentang cara bergeraknya? Coba kita lihat lagi. Oh, masih ada. Ini, ada gambar apa anak-anak? Iya, gambar siput. Ya, siput. Ya. Nah, siput itu juga bergerak dengan cara berjalan. Ya, berjalannya menggunakan kaki, perut yang lebar dan pipi. Ayo, siapa yang pernah memegang siput? Oh, semuanya pernah memegang ya. Nah, siput itu tergolong ke dalam kelompok hewan moluska. Apa anak-anak? Iya, moluska. Ya, moluska itu hewan yang bertubuh lunak. Ya, siput juga tidak memiliki tulang belakang. Maka disebut sebagai hewan apa anak-anak tadi? Iya, avertebrata. Ya, itu hewan siput ya anak-anak. Gimana anak-anak? Cukup jelas? Oke, kalau cukup jelas, mari kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah mempelajari cara bergerak
berbagai macam hewan. Nah, sekarang tugas kalian nanti, nih Bapak sediakan tabel. Nanti kalian melengkapi tabel berikut. Situ ada nama hewan, nama organ geraknya apa, dan fungsinya untuk apa. Bapak beri contoh misalnya tadi, yang pertama ada orang hutan. Nama organ geraknya yaitu kaki dan tangan. Kemudian fungsinya untuk apa? Nah, orang hutan menggunakan tangannya. Nah, tangannya itu untuk apa? Untuk memegang dan bergelantungan di pohon. Kemudian kakinya digunakan untuk berjalan. Nah, untuk berikutnya silahkan nanti kalian isi, lengkapi tabel berikut. Cukup jelas anak-anak? Iya, bagus. Selanjutnya, anak-anak yang saya cintai, kita akan mempelajari satu materi lagi, yaitu tentang ide pokok. Ayo anak-anak, siapa dari kalian yang gemar membaca? Semuanya gemar? Iya, bagus. Nah, sebuah bacaan itu pasti terdiri dari beberapa paragraf. Nah, langsung saja kita kupas tentang apa itu ide pokok. Nah, ide pokok itu merupakan gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ya, saya ulang, ide pokok itu merupakan gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Nah, anak-anak, ide pokok itu juga disebut sebagai gagasan pokok atau gagasan utama. Nah, ide pokok sendiri akan disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Tentunya, setiap paragraf itu terdiri atas kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Nah, kalimat utama itulah yang merupakan kalimat yang memuat ide pokok. Jadi, kalau kalian mau menentukan ide pokok, kalian tentukan dari kalimat utamanya. Apakah kalian masih ingat jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya? Masih? Oh iya, pinter ya. Paragraf, kalau dilihat dari letak kalimat utamanya, itu dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu paragraf deduktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Kemudian, jenis paragraf yang kedua yaitu paragraf induktif. Ya, paragraf induktif sendiri adalah paragraf yang letak kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Kemudian yang ketiga yaitu paragraf campuran atau paragraf deduktif induktif, yaitu paragraf yang letak kalimat utamanya di awal dan di akhir paragraf. Tentunya dulu di kelas 4 kalian sudah mempelajarinya. Ya. Nah, kalimat utama itu nanti akan diuraikan lagi. Nah, uraian dari kalimat utama itu disebut sebagai kalimat penjelas. Bagaimana anak-anak? Cukup jelas tentang pengertian dari ide pokok? Iya, pinter. Langsung saja, nanti kalian akan
Bapak berikan sebuah bacaan. Nah, bacaan ini kamu baca dengan cermat. Nah, bacaan itu judulnya yaitu organ gerak manusia dan hewan. Coba kalian amati nanti. Bacaan tersebut terdiri dari 3 paragraf. Nah, nanti tugas kalian selama belajar daring ini, nanti kalian kerjakan di buku tulismu. Dari bacaan yang berjudul organ gerak manusia dan hewan ini, tentukan dari masing-masing paragrafnya ide pokoknya. Cukup jelas anak-anak? Iya, terima kasih. Ya, anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, saya kira pembelajaran kita hari ini cukup sekian dulu. Nanti kita lanjutkan di lain kesempatan. Nah, tugas-tugas nanti akan saya kirimkan lewat grup WA. Ya, namun sebelum saya akhiri, Bapak berharap kalian harus terus selalu menjaga kesehatan, ya, agar kita terhindar dari virus corona. Ya, gunakan masker ketika kalian keluar dari rumah. Ya, bisa juga harus kalian lakukan yaitu sering mencuci tangan dengan sabun. Kemudian jaga jarak. Saya kira itu anak-anak, tetap semangat meskipun kalian belajar di rumah. Selamat pagi, salam semangat, sehat selalu.